Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah, qul, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim. Jagalah pandangan kamu, tahanlah pandangan kamu, min absarihim, yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan kamu. Wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluan, maaf, jagalah tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Jadi benar tuh peribahasa, dari mata bukan turun ke hati, turunnya ke syahwat. Yang Suh. disuruh duluan siapa? Laki-laki. Jadi nggak ada, perempuan tuh bilang nggak adil kalau perempuan suruh menutup aurat, laki-laki bebas ngelihat aurat perempuan. Nggak ada kayak gitu. Yang duluan disuruh itu mereka, disuruh menundukkan pandangan mereka, ya. Kemudian menahan syahwat mereka, ya. Dzalika azkalahum, yang demikian itu lebih suci buat mereka. Jadi kalau laki-laki beriman, dia akan menjaga itu kesuciannya, gitu, ya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat, ya. Nah, ini sekarang ayatnya ayat 31 buat perempuan. Tadi kan laki-laki suruh menahan pandangan, ya, suruh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Karena kalau laki-laki itu emang kayak setrum gitu. Begitu dia ngelihat langsung syahwatnya bereaksi gitu, ya. Dan itu normal. Jadi kalau nggak begitu malah nggak normal, ya. Nah, untuk perempuan, wakul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihin, sama, tundukkanlah dari pandangan kalian. Kita juga nggak boleh tuh ngelihat laki-laki sepuas-puasnya, tuh nggak boleh, ya. Jadi kita juga disuruh menundukkan pandangan. Wa yafafna furujahunna, sama aja. Kita juga bisa kesetrum, ya, kalau pandangannya nggak dijaga. Dan jagalah furujahunna, kemaluan kalian. Wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian kecuali ma dhahara minha, apa yang nampak dari kalian. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya wajah dan tangan. Hanya itu yang boleh nampak, gitu. Yang boleh nampak tuh wajah itu kan perhiasan, tangan juga perhiasan, ya. Nah, itu boleh nampak. Min absor, ya. Kemudian lanjut, ya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dan mereka perempuan-perempuan itu hendaknya mengulurkan bihumurihinna, kerudung mereka, ala juyubihinna, di atas juyubin. Juyubin itu bajunya, gitu. Jadi jangan beralasan kan bajunya udah longgar, boleh dong jilbabnya di style apa gitu, ya, yang nggak menutup dada. Enggak, karena ayatnya begini, ayatnya benar-benar jelas gitu, harus diulurkan kerudung kita. Wala yubadina zinatahunna illa, ya, dan janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasannya illa, kecuali satu, libu'ulatihinna, kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah mereka, ayah, ya, ayah kita, au aba ibu ulatihinna, atau ayah suami mereka, mertua kita, bapak mertua kita, au Betul. abna ihinna, atau anak laki-laki mereka, au abna ibu ulatihinna, au anak laki-laki dari suami mereka, au ikhwanihinna, au saudara kandung laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, au anak laki-laki dari saudara kandung mereka, keponakan kandung, ya. Kan kalau sekarang ada keponakan ini, ya, ada keponakan virtual, ya. Nah, itu nggak termasuk. Ya. Kemudian au bani
akhwatihinna, dan anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, sama keponakan tapi dari saudara perempuan kita. Au nisaihinna, dan wanita-wanita mereka. Wanita-wanita mereka siapa? Perempuan-perempuan yang beriman. Jadi kalau kita sehari-hari punya teman non-muslim, kita tuh nggak boleh membuka aurat bersama mereka. Oh, kita teman renang bareng, ya tetap pakai bajunya yang menutup aurat, ya. Jadi nggak boleh kita buka-bukaan dengan perempuan non-muslim, ya. Kemudian sampai mana tadi? Oh, ini saya. Auma malakat aimanahunna, ya. Awit tabiina ghairi ulil irbah minar rijal, ya. Atau kepada budak-budak yang mengikuti kalian. Nah, ini zaman dulu, ya. Jadi budak itu beda dengan pembantu, dengan ART. ART itu manusia merdeka, sama seperti kita. Kalau budak itu dia nggak ada nilainya. Dia seperti barang, diperjualbelikan. Makanya zaman dulu itu yang namanya budak boleh digauli karena dia memang bukan hasil jual beli gitu. Kalau kita kembali ke kisah Nabi Yusuf kan sama saudara-saudaranya dicemplungin ke sumur, ya. Terus ada orang lewat, pedagang, dia dikerek, diangkat dari sumur, habis itu diapain? Bukan Dijual. ditolongin, dijual, jadi budak. Nah, kayak gitu, ya. Dan alhamdulillah Islam menghapus perbudakan, jadi nggak ada lagi yang namanya budak saat ini, ya. Kalaupun ada tuh kata kiasan, ya, perbudakan sekarang. Kemudian awitif lilladina lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak laki-laki yang belum paham aurat perempuan. Ini nggak pakai umur, ya. Mungkin zaman dulu umur 10 tahun belum paham. Tapi kalau zaman sekarang makin muda karena pengaruh teknologi, ya. Makin muda tuh dia anak baru bisa ngomong aja udah tahu mana yang cantik, ya kan? Anak anak TK aja udah bisa suka-sukaan. Berarti mereka itu udah nggak boleh lihat aurat kita sembarangan. Jadi ketika kita punya anak laki-laki, di rumah juga dijaga auratnya. Bukan harus tertutup sempurna, tapi paling tidak bagian-bagian yang memang sensitif itu tidak boleh dilihat oleh mereka. Nggak boleh lagi mandi bareng sama anak laki-laki. Kalaupun dia masih kecil, baru 3 tahun. Tapi kalau dia udah paham, itu tadi, ya, mana wanita cantik, mana yang jelek, ya kan? Itu berarti dia udah paham tuh tentang aurat perempuan, gitu, ya. Dan nggak boleh lagi apa namanya, kita itu kayak ganti baju atau dari habis mandi handukan aja, ya. Anaknya masih kecil tuh udah nggak boleh kayak begitu, gitu, ya. Kemudian eh, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lima ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka perempuan-perempuan itu menghentakkan kakinya sehingga orang akan tahu apa yang disembunyikan dari perhiasan mereka. Nah, kalau zaman dulu itu kan perempuan-perempuan Arab pakai gelang kaki. Ya, berarti. Nah, bunyi gelang kaki itu aja menimbulkan syahwat gitu. Kita tahu, ya, budaya Arab tariannya tuh kan dengan kerincing-kerincing di perut, di kaki, apa sih itu namanya, bells, ya. Tarian bells itu. Nah, itulah. Kalau sekarang kaki kita nggak pakai kerincing-kerincing, ya, malu, ya kan? Tapi bunyi jalannya kita itu, saya aja tahu nih tetangga yang lewat, langkah kakinya ini, oh pasti si ini yang lewat. Kita lama-lama akan paham tuh siapa yang lewat. Nah, jadi bunyi langkah perempuan saja itu menarik, gitu. Apalagi tubuhnya. Kemudian tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Apa sih definisi beruntung? Radhiyallahu anhum wa radu anhu liman khasyya rabbah. Beruntung itu Allah ridho kepada kita, dan bonusnya adalah surga. Itu definisi beruntungnya orang beriman. Kemarin kan Mbak Yuni nanya, ya, kalau dulu umur saya belum nutup aurat gimana? Ya ini tadi, tubuh. Ya, tubuh itu bertaubat itu bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah 1000 kali. Bukan sekedar itu, tapi
tinggalkan yang dulu yang salah tuh ditinggalin. Ya, dulu nggak menutup aurat, sekarang udah kapok. Ya udah, baju-baju, aduh baju bagus-bagus, belum saya pakai, baru sekali pakai, baru dibeli gitu ya, baru rencana mau dipakai. Pakainya di dalam rumah aja, suami aja yang lihat. Kalaupun itu baju mahal. Jangan kita sodakohin ya, kita sodakohin baju-baju seksi, dia pakai keluar. Kena tuh kita. Iya. Heeh, Jadi karena Ustazah kita buang aja gitu Ustazah atau jangan gimana? dibuang, kita pakai, tapi di dalam rumah, suami Oh yang iya. lihat. Ya, apalagi kalau baju-baju seksi itu pemberian suami atau permintaan suami gitu kan. Ya kita pakai di rumah, tapi di hadapan suami ya kalau kita di rumah itu ada anak laki-laki, ya kita jangan pakai yang seksi-seksi juga gitu ya. Kalau kita berikan ke orang, khawatirnya orang yang nggak paham itu akan pakai kemana-mana. Nah, itu pemberian kita seperti itu ya. Makanya eh, Allah memudahkan buat kita menjalankan syariatnya, maka kita bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan syariat tersebut. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Amin. Dan perjuangan kita itu juga akan menular ke suami kita. Ya. Biasanya kalau laki-laki yang beriman akan semakin mencintai dan menyayangi istrinya. Amin. Karena itu itu memang ini ya, rasa cinta itu datang dari Allah gitu, bukan kita yang buat-buat ya. Akan dia akan merasa sakinah. Jadi yang merasa sakinah itu bukan istri ya, yang merasa sakinah itu suami. Masya Merasa Allah. tenang dengan istri menutup aurat, istri rajin baca Quran, istri banyak berbuat baik, itu suami tenang gitu ya. Ketenangan itu yang namanya sakinah, seperti itu ya. Kemudian akan nular ke anak-anak kita juga. Anak kita akan bangga, akan hormat kepada kita, ya. Karena memang bonus-bonus dari Allah itu akan mengikuti ketika kita taat pada Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu. Jadi nggak ada menjawab yang kemarin ya, nggak ada istilah nggak adil buat perempuan, adil dua-duanya gitu. Kalau laki-laki, auratnya sampai mana? Itu dengkul ya. Dari Toples pusat ya. sampai lutut ya. Lutut. Makanya biarpun dalam rangka olahraga, suami jangan dibolehin keluar pakai celana sepaha ya. Jangan dibolehin karena itu pamer aurat. Tetap aja dosa ya, kayak gitu. Nah, makanya kita sebagai istri kalau kita mencintai pasangan kita, maka kita juga harus punya ilmu ya untuk mengingatkan hal-hal yang mungkin dia salah. Jadi sayang itu bukan diem ya, sayang itu adalah kita mengajak dia bersama-sama kita. Seperti itu. Itu Ustazah katanya Allah itu kan maha pencemburu. Jadi kalau kita sangat menyayangi pasangan kita, katanya hati-hati karena Allah maha pencemburu. Bagaimana kita membatasinya supaya sayang kita maksimal kepada pasangan kita, tapi kita juga menghindarin mati ya, Ustazah ya, mati ya. Ya, Oke, ya jadi kita gimana ngebatasinya nih? Kita katanya Allah Maha Pencemburu kan? Jadi gimana kalau kita maksimal mencintai pasangan kita, tapi tidak sampai batas dicemburuin Allah? Bagaimana tuh Ustazah? jadi cinta kita ke Allah itu cinta yang tanpa syahwat. Itu bedanya. Oke. Kalau dengan pasangan dengan syahwat, ya kan? Yang Allah cemburu itu kita menomorsatukan pasangan ketimbang Allah. Oh, iya betul. Jadi misalnya nih udah dengar waktu sholat, tapi kita masih asik ngeladenin pasangan aja. Harusnya kita gini, sebentar ya, aku tinggal dulu ya, udah azan. Kita sholat, gitu. Nah itu, jadi bedanya di situ. Ketaatan kita kepada Allah itu sifatnya mutlak 100%. Tapi ketaatan kita kepada makhluk, kepada suami, itu relatif. Kapan dia mengajak kita taat pada Allah, kita taati. Tapi ketika dia, Allah baru azan, ntar aja masih panjang waktunya. Enggak, enggak boleh ya. Kan kadang suami gitu ya. Ya manusiawi namanya sama-sama manusia ya. Kan kita menikahnya sama manusia. Jadi ketika suami mengajak melalaikan, nah kita tuh mengingatkan gitu. Enggak kalau kalau untuk sholat kita harus duluan nih di awal waktu. Kan pahalanya lebih banyak gitu ya. Jadi paham ya?
Wujud cinta kita kepada Allah adalah ketaatan kita yang mutlak 100%. Ya, siapa sih gimana sih urutannya cinta kita ya? Pertama pada Allah 100%, kemudian kepada Rasulullah dan keluarganya. Jadi nggak ada istilah aku sih sukanya sama Rasulullahnya aja, sama istri-istri yang nggak mau nggak ada kayak gitu. Semuanya ya dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga baru mencintai manusia lain, yaitu ya urutannya kalau sudah menikah satu kepada suami, ya keluarga inti, ya. Kemudian siapa setelah suami dan anak? Bukan orang tua kita lagi, tapi mertua kita. Ipar Oh, nggak masuk ya. Ipar Masya nggak Allah. masuk. Jadi Mertua kita. duluan dari orang Begitu tua juga kita. suami. Suami urutannya gitu. Dia mencintai istri dan orang tua istri. Tapi kalau laki-laki kan tetap punya kewajiban ke orang tuanya. Ya, jadi selain dia mencinta berbakti kepada orang tuanya, dia juga berbakti kepada orang tua kita. Bukan Makanya istri sama nggak ya, ya Ustazah, bukan sama, bukan sama. Kayak kita mencintai mertua dan orang tua kita sama. enggak. Tapi kalau dari Ustazah Untuk di perempuan atasnya itu ya. untuk perempuan itu setelah dia menikah, mertuanya itu aula ya, lebih tinggi tingkat tingkat bakti kita tuh ke mertua kita. Karena kan ketika kita ijab kabul, itu ayah kita udah bilang apa? Oh iya. Aku serahkan, aku nikahkan itu kan aku serahkan, serahkan anakku kepadamu. Itu bulat-bulat lah dikasih ke suami kita, ya. Nah, jadi nanti gimana dong orang tua kita ya? Suami kita berbakti ke orang tua kita. Makanya kalau terjadi konflik dalam rumah tangga, cara cara mendamaikannya itu silang, silang ya. Jadi istri mengadu ke keluarga ke orang tua suami kalau masih ada. Nah, suami juga mengadunya ke keluarga istri. Silang, itu akan adil gitu. Karena bukan anaknya, ya kan? Kalau anaknya istri setiap ribut pulang ke rumah ibunya, ya. Nah, itu pada akhirnya akan bubar itu rumah tangga karena salah cara begitu. Ya. Dan seorang ibu bagaimanapun cintanya kepada anaknya, baik laki-laki atau perempuan, tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Kalaupun itu anak laki-lakinya, yang wajib berbakti kepada ibunya anak laki-lakinya, tapi ibunya tetap nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga anak laki-lakinya. Seperti itu. Misalnya nih, saking sayangnya ya, udah kalian tinggal saja sama ibu di rumah ini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi Masya Allah ya, dengan tuntunan tadi dari ayat tentang menjaga aurat, ya. Nah, ini kan sudah jadi bukti yang sangat jelas bahwa menutup aurat itu bukan hanya dalam kondisi sholat. Ya, kalau di Indonesia itu orang sholat takut banget kelihatan sininya dikit aja, takut nggak sah. Tapi habis sholat lempar semua. Dia nggak menutup aurat, nggak merasa berdosa. Ya, kemudian kaki kelihatan dikit, orang yang ngelihat, ih nggak satu sholatnya diulang gitu ya. Tapi setelah itu dia pakai baju mini-mini, nggak merasa bersalah. Itu salah gitu ya. Yang namanya menutup aurat itu ya ketika kita dilihat oleh orang lain ya kita menutup aurat gitu. Orang lain ya yang bukan termasuk mahram kita. Seperti itu. Nih kita lagi di rumah nih. Terus ada tukang, kita lagi ada sesuatu yang rusak, ada tukang. Ya, kita tutup aurat kalaupun di dalam rumah kita, ya harus nutup aurat karena dia bukan mahram kita gitu, ya. Jadi apa namanya batasannya bukan bukan kita keluar, tapi kalaupun di dalam rumah ketika ada laki-laki bukan mahram kita, kita harus tutup aurat. Terus kalau untuk menutup kaki kita ya disempurnakan dengan kaos kaki. Bukan stocking ya, karena beda. Kalau stocking itu gunanya apa stocking? Stocking itu justru memperlihatkan keseksian kaki perempuan ya. Jadi jangan stocking, tapi dengan kaos kaki. Lagi pula ketika kita terbiasa pakai kaos kaki, dimanapun kita mau sholat, kita udah aman. Selama kaos kakinya nggak kena najis ya, kita udah aman. Seperti itu.
Ya, insya Allah semuanya mudah dan kita berdoa kepada Allah, Allah uh, beri kita keistiqomahan ya, istiqomah sampai akhir hayat, sampai bertemu kembali dengan Allah, karena kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Makanya kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita datang dalam kondisi fitrah, ya kan, kata Rasulullah gitu ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu kita lahir dalam kondisi Islam, ya. Ya. Nah, kita akan kembali lagi ya dalam kondisi Islam, tidak mengkhianati Allah gitu. Ketika kita pilih-pilih, ada yang kita lakukan, ada yang enggak, nah itu kita mengkhianati. Padahal setiap kita baca apa doa iftitah ya, itu kan kita berikrar tuh yang kita pernah baca di surat Al-An'am. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba kalau sama suami kita berikrar terus kita bohong. Marah nggak suami kita? Nah, Hmm. kasih duit. Nah, itu baru suami ya. Mana Nah, Allah? apalagi Allah. Istilahnya kalau Allah nggak mau ngasih surganya, ya udah selesai gitu loh. Dan itu adalah setimpal dengan ketidaktaatan kita ketika kita hidup di dunia. Gitu. Ya. Baik ya, sampai sini sudah paham ya, insya Allah. Mm-mm. Mau tanya Umi, Mm-mm. pernah dengar nih apa katanya kalau sesuatu yang kita kita terlalu sayang gitu itu akan menjadi ujian bagi kita. Contohnya kita sayang banget sama anak itu kita akan diuji dengan anak itu. Betul. Mm-mm. Kan banyak tuh ayat-ayat yang kita baca sebelumnya. Ya, disebutkan amwalakum wa auladakum itu berulang-ulang tuh di ayat Al-Qur'an banyak ya. Ya, manusia itu memang cinta pada anaknya. Seorang ibu tuh kalau ditanya lebih cinta siapa, anak atau suami? Pasti lebih cinta Benar. anaknya, Ya betul. ya kan? Ya, ketimbang suaminya. Karena apa? Karena anak itu pernah satu tubuh kan sama kita ketika kita hamil ya. Makanya cintanya tuh dia rela membayar dengan nyawanya gitu ya. Dan karena cinta kita kepada anak itu sangat luar biasa, maka itu jadi ujian yang juga sangat luar biasa. Makanya Rasulullah ngasih panduan, cintailah sesuatu jangan berlebihan. Karena itu bisa berbalik dari jadi kebencian kita gitu. Ya, Hmm. ketika kita mencintai anak kita, tetap kita, ya Allah, anak ini adalah amanahmu. Jadi suatu saat Allah mengambil anak kita pun, kita nggak sampai depresi, nggak sampai apa sih terpukul berkepanjangan, ya, ya memang milik Allah. Saya punya teman ketika punya anak satu, ketika anaknya kelas 6 SD ya, sakit panas, besoknya meninggal. Cuma sakit panasnya cuma 1 hari, besoknya meninggal. Pas takziah, saya salamin dia cuma bilang gini, ya Umi, namanya juga bukan punya kita ya, punya Allah. Itu seorang ibu tuh bisa ngomong kayak gitu tuh, ke orang Nah, yang nyalamin dia ketika takziah. Tapi suaminya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nangis. Jadi artinya kenapa si ibu lebih lebih tegar? Dia sudah mempersiapkan diri. Anak ini amanah dari Allah. Suatu saat akan Allah ambil lagi, ya cintanya dia udah selesai. Cintanya dia itu adalah tugasnya ketika si anak masih hidup gitu. Jadi mewujudkan cinta ke anak itu ya memberikan hak dia sebagai anak, bukan mencintai yang berlebihan. Hak dia sebagai anak apa? Ketika dia lahir beli nama yang baik, ya kan? Jangan diberi nama sembarangan gitu ya. Misalnya lagi ngetop nama artis gitu ya, banyak kan namanya mirip ya. Kalau dikasih nama ulama sih alhamdulillah ya. Ya, kemudian nama yang baik itu hak anak ya. Kemudian diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, keluarga Rasulullah ya. Diajarkan Al-Quran, diajarkan Al-Hadis ya, diberikan pendidikan ya, sampai dinikahkan itu hak mereka gitu. Nah, selama perjalanan itu ya tentu aja banyak dramanya ya.
banyak banyak lika-likunya gitu. Cuma kembali kita setiap ada masalah kita kembalikan ke Allah. Ya Allah, masalah ini datangnya dari Engkau, maka tolonglah hamba untuk menyelesaikannya. Jadi kita punya keyakinan, kita punya masalah itu bukan hukuman, ya. Punya masalah itu pasti sebab akibat, pasti ada sebabnya. Misalnya kok anak kita dibilangin susah banget sih. Nah, kita muhasabah. Kita lagi gimana ya? Apa sholatnya lagi bolong-bolong? Ya kan? Apa kitanya lagi banyakan main medsosnya? Ya, jadi itu akan ini ke anak, akan refleks gitu ya ketika kitanya sedang baik imannya. Kan kata Rasulullah, al-imanu yazidu, bisa bertambah, bisa naik, wayangkus, bisa juga tiarap gitu. Ketika iman kita lagi baik, itu anak akan jadi kondusif gitu ya. Tapi ketika iman kita lagi tiarap, lagi ngedrop, dia akan ngaruh juga gitu. Makanya jagalah keimanan kita itu supaya minimal ya flat aja, ya minimal flat, nggak nyungsep gitu kan. Yang perlu dijaga oleh seorang perempuan apa? Ketika dia haid. Karena kalau haid itu kan nggak sholat, nggak baca Quran ya, Ramadan nggak puasa. Saya kemarin ngelihat perempuan itu hang. Ya, Kayaknya setiap jam segini ya, Ngelek tiap ya. lagi tadabur ya. kuota. Itu juga kalau kita pengen bikin bikin hangout sama bestie-bestie kita ya nanti di saat orang sudah berbuka, jangan mentang-mentang nggak puasa bikin kumpul-kumpul itu rame suatu meja panjang gitu ya. Artinya ya itulah mereka tidak mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang tidak puasa. Kalau mereka dalilnya kan kita nggak puasa, kan kita boleh-boleh aja makannya, tapi tidak dipertontonkan di depan umum. Nah itu contoh yang membuat iman kita tuh jadi terjun bebas gitu. Pernah nggak kita gini ngerasain, sholat kok enak banget ya rasanya, pengen dipanjangin bacaannya di awal waktu, tapi kadang sholat gerebek-gerebek doang gitu ya, sasat, lupa rokaatnya, lupa bacaannya. Nah, itu pertanda imannya lagi turun. Biasanya, kalau saya dulu ngerasain ya, iman saya tuh naik kalau mau haid. Jadi seminggu mau haid, 3 hari mau haid, wah semangat. Terus jelek aja haid. Nah, buat start lagi itu yang susah. Seminggu aja belum dapet tuh. Ya, sholat ngawang-ngawang, ya, ngomong masih emosi segala macam gitu. Nah, itu karena kemarin selama seminggu itu kita benar-benar lepas. Nah, itulah yang nggak boleh ya, benar-benar lepas seperti itu. Gitu kira-kira ya, Mbak Debi. Ya, Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita dalam dalam hidup sehari-hari anak-anak itu tuh jadi anak-anak. Kita sih sebenarnya anak penurut nggak penurut itu juga relatif ya. Yang terpenting soalnya ada itu yang yang menurut aku nih. ya yang kita jaga itu adalah anak kita tidak maksiat, itu yang kita jaga. Karena Hmm. buat apa dia penurut di depan kita, tapi di belakang kita dia maksiat, gitu. Jadi dia itu punya ketakutan sama anaknya gitu loh. Jadi saya ingatin sedikit lah dia ya. Saya bilang, iya, karena kamu terlalu sayang anakmu, jadi itu terus ujianmu. Jadi dia kayak, Iya, iya dia kayak gelisah kalau anaknya yang ngambek itu. Jadi dia kayak takut. Jadi bilang itu enggak boleh. Karena anakku juga ikut berdosa loh hmm. kalau begitu. Itu tadi karena dia mencintainya itu nggak pakai rambu, pakai syahwat aja. Itu juga syahwat kan? Kalau kita pakai rambu kan kita akan ada batasannya. Kita nih sayang banget mana kita ya. Hari libur, hari Minggu, udah waktu subuh. Banyak loh orang tua yang nggak mau bangunin anaknya. Iya Kesian, betul. lagi libur. Ya betul. Itu sayang yang pakai syahwat. Kita gebrak dia bangun. Apalagi kalau udah wajib sholat 10 tahun. Atau kalau perempuan belum 10 tahun tapi udah haid. Sekarang kan 8 tahun, 9 tahun udah pada haid ya. Nah, kita bangunin. Setelah itu dia tidur lagi ya boleh gitu loh. Tapi yang sholatnya ini, yang harus kita, itu yang namanya kita mencintainya, ada rambunya. Tetap kewajiban dia kita ingatkan. Gitu. Anak perempuan cantik ya, udah haid,
Tapi ibunya nggak ngasih ini ya, nggak ngasih panduan ke anak perempuan itu. Nak, kamu harus menutup aurat, baju kamu harus begini, ya. Banyak kan orang yang ibunya menutup aurat, tapi anaknya dibuka selebar-lebarnya auratnya. Nah, itu yang mencintai dengan syahwat tuh yang kayak gitu. Dia hanya mencintai perasaan cinta, dan perasaan cinta kayak gitu murni syahwat. Jadi syahwat itu bukan melulu seks ya. Syahwat itu macam-macam gitu. Hmm. Ya. Jadi kalau kita ingin mencintainya ini berfaedah, maka mencintainya harus pakai rambu Al-Quran dan sunnah. Sunnahnya apa? Ayatnya apa? Seperti itu. Tadi kan ada tuh, kalau seorang apa? Kalau suami istri di rumah ada 3 waktu yang anak nggak boleh masuk selonongan ya ke dalam kamar orang tuanya, ada 3 waktu. Apa tadi yang kita baca? Eh Tidur. di ayat berapa tadi tuh? Ya, nah itu disebutkan ada di malam hari setelah sholat isya, pintu dikunci, anak mau masuk harus ketok pintu. Ya, kemudian di waktu siang, di waktu istirahat siang, kita itu memang Rasulullah menyunahkan kita istirahat siang ya, tidur, tapi nggak panjang waktunya, sekitar 1 jam aja. Ya, nah itu juga anak nggak boleh sembarangan masuk ke kamar orang tuanya. Sama satu lagi, tadi waktunya mana? Ada 3 waktu ya. Jadi kalau ketemu saya fotoin ya. Nah ini ayat 58. Salah su auratil lakum ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinulkum alladzina malakat aimanukum waladina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli sholatil fajri, sebelum waktu sholat subuh, wahina tada'una siyabakum minaz zohirah ya, setelah sholat zuhur, wa min ba'di sholatil isya, salasu auratil lakum. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu biasanya suami-suami itu muncul birahi. Kalaupun tidak terjadi hubungan suami istri, tapi bisa jadi dia pengen bermesraan dengan istrinya, pengen peluk-peluk gitu ya. Nah, kalau anak kita masih baby, masih toddler, mungkin nggak ini ya. Tapi ketika anak udah besar ngeliat kayak gitu, itu udah nggak boleh. Dan biasanya mereka juga risih, ya. Nah, makanya surat An-Nur ini banyak banget hukum-hukum keseharian ya, yang mungkin kita ada yang ingat, ada yang enggak. Nah, kalau kita lupa, tinggal buka aja terjemahnya. Apa sih panduannya di surat An-Nur? Sehingga kita mencintai anak kita nggak penuh rasa takut, ya. Nanti ibu yang kayak gitu, ketika anaknya Allah ambil, stres dia, ya. Dia akan stres karena ya itu tadi, cinta yang berlebihan. Kita mencintai diri kita sendiri aja nggak boleh berlebihan loh. Sebenarnya yang paling dicintai manusia siapa? Dirinya sendiri. Dan gimana sih mencintai diri kita yang benar? Ya ajarin diri kita itu jadi pribadi yang takwa. Baru itu cara mencintai diri sendiri. Seperti itu. Makanya kan kalau kita lihat fenomena banyak perempuan cantik yang senangnya apa? Dandan. Nah, pol-polan bersolek, setelah itu pol-polan diumbar tubuhnya. Ya, itu kalau saya pernah baca sebenarnya penyimpangan psikologis ya kayak gitu. Tapi itulah kesukaan mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai dirinya, ya, tidak diajak untuk bertakwa. Kalaupun dia seorang muslim gitu, seorang Narsis ya, muslimah, Ustazah. Narsis namanya. Narsistik. ya, ya seperti itu, ya. Kalau dia non muslim mah wajar ya. Saya ingat nih, dekat rumah saya tuh ada rumah artis yang legendaris ya, udah meninggal. Waktu dia meninggal itu live di TV. Ya. Live. Mm-mm. Ya, udah sepuh, udah umur hampir 90 meninggal. Ramadan tahun lalu meninggal, Ramadan. Syawal tahun lalu ya meninggalnya. Jadi dia jatuh di stasiun TV lagi syuting itu di malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan. Ya. Sesuai doanya dia. Doanya dia apa?
dia itu dari muda bilang minta dimatikan oleh Allah ketika sedang di panggung atau sedang berkarya. Benar, matinya itu lagi syuting buat acara TV, ya. Kemudian habis Lebaran dia meninggal, terus live tuh di TV. Tetangga beda RT sama saya, satu RW ya. Ya Allah. Ini kan ya, orang-orang sini banyak yang takziah, termasuk tetangga-tetangga saya takziah. Di mana-mana tuh fotonya, foto besar-besar, ya foto-foto cantik yang dipajang. Nggak ada satupun foto itu, ya minimal yang lagi pakai mukena lah. Jadi terbuka. Lain bidang ya. Iya, semuanya ya. Semuanya kayak gitu. Jadi tetangga-tetangga pulang bukannya zikrul maut, ngerumpis. Ya Allah, begitu amat ya. Ya, itu udah gini ya. Di belum masuk liang lahat aja udah Allah perlihatkan tuh, Masya Allah. ya. Kemudian di sekeliling jenazah karena dia kalangan selebriti ya, mereka ngapain? Mengenang karyanya, pada nyanyi-nyanyi. Jadi kayak bukan takziah, kayak lagi show. Siapa yang datang nyanyi lagunya dia. Orang Islam, Ustazah. Ya KTP-nya Islam, makanya dia disolatin, ya. Jadi sampai sampai kayak gitu. Auzubillah ya. Nauzubillah min zalik gitu ya. Sampai seperti itu. Makanya kalaupun dia kaya raya, kalaupun dia terkenal, kalaupun dia sang legend gitu ya, tapi belum masuk ke liang lahat aja itu tanda-tanda yang kita paham lah ya. Kata ibu saya termasuk yang datang karena rombongan dari ini Majelis Taklim Masjid ya. Datang ke situ karena jalan kaki dekat. Ibu saya pulang juga, masa kita datang kayak pesta suasananya. Apalagi ngelihat foto-fotonya, nggak ada foto yang paling rapi itu kata ibu saya foto pakai kebaya yang belahan dadanya juga. Ya kan kebaya itu pasti belahan dadanya ya yang diumbar. Ya. Yang lain foto-foto ya, foto-foto cantik semua gitu dengan keseksiannya. Ya, Ustazah, nauzubillah min zalik. Ya kalau sampai seperti itu, Allah buka semua tuh. Masih jenazahnya belum masuk ke dalam kubur aja Allah udah buka semua. Ya. Jadi sampai sekarang tuh saya sama suami kalau lagi melintas rumah itu, ya Allah, ya kita tuh istighfar aja kalau lewat rumah itu karena ini sekali ya. eh untuk membersihkan karangan bunga ucapan bela sungkawa yang panjang sekali, itu warga sampai kelurahan itu harus kerja bakti mengerahkan banyak tenaga saking banyaknya karangan bunga, tapi nggak ada gunanya gitu loh, nggak ada gunanya karena yang diperlihatkan oleh Allah tuh yang seperti itu gitu ya. Dan itu artisnya siapa Umi? Boleh disebut? nggak boleh. Tolong di Google. Nggak apa-apa biar pada kepo ya. Umi, Heeh, heeh. itu kalau misalnya mungkin kalau yang memang nggak menutup aurat itu, misalkan mereka mengikuti faham kontemporari Islam yang ada tafsirannya dari Quraisy Shihab itu tafsir Al-Misbah itu gimana ya Umi? Ya Allah. Ya mereka nanti akan bersama barisan sama yang bikin tafsirnya itu. Berarti itu Jadi tinggal tafsir sebenarnya diakuin apa enggak ya, Umi? ya kalau saya sih memang ini ya, saya belum baca tafsirnya. Yang saya sudah baca dulu karena saya waktu belum masuk SD itu di saat terakhir Buya Hamka ceramah di Masjid Istiqlal, saya diajak sama ibu saya. Kemudian selesai ceramah, diajak maju, salam, kepala saya tuh diusap, didoakan sama beliau. Masya Allah. Jadi yang terngiang yang sama saya itu ya beliau, ya Buya Hamka gitu. Makanya saya ngefans banget, saya baca bukunya, novelnya, tafsirnya. Tapi kalau yang tadi disebutkan Mbak Silvi, karena saya melihat istrinya, anak perempuannya, makanya saya belum berminat baca. Gitu. Kalau yang saya sebutkan tadi Buya Hamka ini kan melihat istrinya, melihat anak-anaknya, itu membuat kita tanpa kenal aja ya, kita tergerak untuk mengikuti gitu loh. Ya, kalau yang kita lihat dia bicara tentang kebenaran, tapi anak istrinya tidak menutup aurat, ya kita jadi ya udah ntar dulu deh urutan keberapa gitu ya. Iya. Jadi seperti itu dan gini ya Mbak,
para sahabat itu kalau berwudu, para sahabat Rasul ya, kalau berwudu, mereka tuh kan kita tahu ya mereka tinggal di gurun pasir yang air tuh susah. Pernah kan baca hadis yang Rasulullah itu mandi junub berdoa Aisyah, tapi nadangin. Saking susahnya, jadi Aisyah guyuran, Rasul nadangin, baru guyuran gitu ya. Gak akan kita jebar-jebur gitu kan. Ya. Tapi para sahabat itu kalau wudhu dilebih-lebihin. Misalnya muka harus lebih. Tangan sampai siku harus lebih. Kaki sampai mata kaki dilebihin. Karena apa? Karena Rasulullah bilang, nanti kalian itu akan terlihat dari bekas wudhunya. Ya, Dan siapa yang dilihat Rasulullah, dia itu yang masuk surga. Masya Ya. Allah. Hubungannya apa sama yang tadi kita bahas sebelumnya? Hubungannya adalah eh, ya seperti saya bilang kemarin, kita lempeng aja pengen ada di barisan Rasulullah. Ketika mata kita bertemu mata Rasulullah, itu udah syafaat buat kita. Masya Karena Allah. semua amal ibadah kita itu tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Nggak sampai. Ya, yang akan mengantarkan kita ke surga itu ampunan Allah dan syafaat Rasulullah. Dan syafaat Rasulullah itu bukan sebatas dengan kita rajin sholawat, tapi kita mengaplikasikan, mengamalkan apa yang Rasul ajarkan, apa yang istri-istri Rasul, anak-anak Rasul contohkan, itu kita lakukan gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita sholawat doang tapi nggak ngikutin mereka, ya nggak dapat juga syafaatnya. Dan nanti kalau tidak ada di barisan Rasulullah, kita di barisan siapa? Rasul yang lain nggak menerima kita loh. Kayak Nabi Isa, nanti cuma 11 orang. Dia nggak mau nambahin kita jadi 12. Ya. Nabi Isa kan tadinya 12 ya. Satu berkhianat. Tinggal 11. Ya udah dia bersama 11 orang itu aja. Gitu. Nggak mau kita. Nabi Isa saya ikut dia kan cuma dikit orangnya. Gitu. Nggak akan diterima. Gitu. Kalau kita tidak bersama Rasulullah, ya udah jelas alamatnya ada di mana. Jadi kita tidak usah melihat kayak kemarin ya, figur si A, si B, si C, ya ketika memang dia tidak konsisten, tidak komitmen, ya sudah kita tidak usah ikuti seperti itu. Ustazah, ini nanti di akhir zaman kan itu disebutkan bahwa Nabi Isa yang akan turun. Saya selalu dari kecil tuh penasaran, kenapa nggak Nabi Muhammad aja gitu kan yang terakhir gitu kan. Memang Nabi Isa kan memang belum dimatikan ya, belum meninggal. Atau karena itu, atau karena ada alasan lain. Kok jadinya tuh saya dari kecil mikir kok Nabi Isa ya yang dipilih Allah gitu untuk di akhir zaman yang turun gitu. Ya, kan tadi udah disebut itu karena memang Nabi Isa itu nanti akan mengabarkan, menginformasikan kebenaran yang selama ini didustai oleh manusia. Sekarang Betul. saya tanya, di dunia paling banyak orang yang beragama apa? Kristen. Muslim. Kristen. Iya, nomor 2 Muslim. Iya. Itu nanti semua pendusta itu akan dipatahkan argumennya oleh Nabi Isa langsung. Oh, oke. Make sense ya. Kan mereka itu bilang Nabi Isa itu Tuhan. agak Tuhan kan? Iya, Trinitas ya. Makanya ada Tuhan, anak dan Bunda Maria ya. Nah, itu akan dipatahkan langsung argumen mereka oleh Nabi Isa. Kenapa bukan Nabi Muhammad ya? Karena memang yang bermiliaran orang itulah yang mendustakan siapa sebenarnya Nabi Isa. Terima kasih Ustazah. Sudah ya? Sudah. Ini saya mau menyampaikan informasi. Tadinya saya mau japri Mbak Putri, cuma nanti kalau japri Mbak Putri yang lain nggak dengar, jadi saya sampaikan aja. Kan saya punya 3 sesi tadarus ya. Nah, yang sesi offline di masjid itu khatmul Qur'annya hari Kamis. Kalau khatmul Qur'an ada baca doa khatam Qur'an, kemudian habis itu ya ada salam-salaman segala macam gitu ya. Artinya saya kayaknya hari Kamis nggak bisa masuk Zoom jam 9. Ini apa kita mau di jam 10 sampai jam 12 ya? Atau tetap saya masuk jam 10 sampai jam 11. Soalnya kenyataannya kalau jam 11 jadi setengah 12 ya. Kalau jam 12 nanti jadi jam 1 gitu kan. Hari Jadi Kamis Ustazah ya.
Iya, hari Kamis. Karena mereka Kamis. mereka itu kan nggak ada libur, jadi hari Kamis itu terakhir. Tadi panitianya udah ngingetin saya, kita hatam Quran hari Kamis ya. Udah Itu jam bisikin berapa saya Ustazah? gitu. Khatam Qurannya jam berapa? Eh, kita itu kan selesai tilawah jam 9. Nah, doa dan lain-lain sampai foto-foto, salam-salaman itu ya sampai jam 10 lah gitu. Oh, Makanya nggak ada mas. apa saya masuk tetap di jam 10 ya. Jadi Tapi 11 nih, ini. tapi sehari Jumat dan Sabtu saya udah free nggak ke masjid. Jadi saya bisa lebih pagi. Itu tawaran ya, tawaran. Apa mau diganti di hari berikutnya 2 hari ya, yang 1 jam itu atau bagaimana? Silakan karena berarti saya tinggal ada 2 sesi, dua-duanya online. Kalau yang satu kan ba'da subuh ya, nggak ada kaitannya sama ini. Nah itu Oh, Umi kan begitu. di kita kan jam 10 sampai 12 ya masuknya kan? Jam kita itu, Mon. Itu jam kita. Iya, sorry. Beda Oh iya, benar-benar. Ada hari Kamis 2 jam jam ya, dari 11. jam Jam 9 9. sampai jam 11. Oh iya, berarti kita Ada dimundurkan ya. jam Setiap Mau 11 hari. sampai jam dimundurkan 10. Mundurkan aja. atau saya ganti di besoknya, misalnya besoknya ditambah setengah jam, Sabtunya ditambah setengah jam. Nah, Sabtu tuh khatam Quran ya? Jangan. Sabtu kita ada acara tuh Umi, kita harus Oh, siap-siap. bukannya khatam Quran? Khatam Quran, tapi kita sorenya tuh ada buka puasa bersama gitu kan semua Enggak, pengajian. maksudnya ketika khatam Quran itu kan kita ada doa khatam Oh, Quran, artinya iya. durasi itu akan bertambah. Udah nggak ada tanya jawab ya kalau khatam Quran, Iya. Nggak ada tanya jawab. karena kita baca doa, ya seperti itu. Iya. Ini Ya hari Sabtu ya yang lebih. ya Betul. pasti makanya setiap tadarus momen khatam Quran itu pasti durasinya lebih panjang karena Iya, dibaca betul. doa. Betul, setuju. Dan kalau versi ibu-ibu masjid baca doanya panjang, pakai buku mereka. Oh. Kalau saya Saya kan enggak. boleh aja sih. Jadi Mm. kita startnya 1 jam lebih siang. Kalau yang lain ibu-ibu Betul. gimana? Iya. Iya, nggak apa-apa. Bagus begitu. Kayaknya lebih pagi lebih susah. Oh gitu. Kalau saya ya. Jadi kan Jadi besoknya bisa itu bisa aja lebih masukkan awal pas nih. Ustazah selesai di Oh, sana. jadi jam 10 sampai jam 12 hari Iya. Kamis. Boleh. Ya. 11 ini. 11 sampai jam 1 di sini. Guru nggak Ya. mepet banget nggak Umi jam 10? Apa mau 10:30? Ya nanti tambah siang lagi. Oh ya udah boleh jam Kalau 10. tambah siang lagi, kalau mbak-mbak kan bisa satu-satu gantian sholat. Nah kalau saya tinggalin sholat. Ya. Iya, Iya. betul. Ya Betul. kan? Biasanya Di sini zuhurnya kan jam cepet ya? Sana awal jam ya. 12 lewat 7 Oh lewat iya. 8. Ya, Kita gitu. jam 1:30. Baik. Ya. Berarti Boleh. hari Jumat Sabtunya saya tetap jam 9 gitu, nggak dipagikan Iya. lagi. Iya. Oh, Iya. iya. Oke, clear ya. Kalau lewat Mbak Putri, kesian nanti Mbak Putri nanya lagi ke Mbak Silvi nanya Iya, lagi kan. mending langsung di sini kita bisa Iya. diskusi. Betul, Umi. Kalau gini kan clear ya. Iya. Alhamdulillah pada Ya. mau boleh siang ibu-ibunya berarti ya. Ya, insya Allah. Oke, Baik ya. Umi. Kita langsung tutup ya. Ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawatsikillahumma rabiqataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.